Rahim qala al-muallif Tajuddin Abdul Askandarani Allah ta'ala wa nafa'ani bihi fi dini dunia wal akhirah. Kita akan lanjutkan hikmah Al-Athaiyah, aforisma guru Alexandria pada hikmah yang ke sekiannya. 80 berapa sekarang? 88 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalla Rabbuna ayyu'amilahul abdu naqdan fayujazihi atau fayujaziyahu nasi'atan kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ati ar-radiyaka laha ahlan. Jalla Rabbuna ini kita bisa memaknainya dengan pendekatan tadi mungkin sudah disinggung ya dalam dua hikmah, di hikmah Syekh Nawawi Banten, juga di hikmah Imam Az-Zarruq ya rahimahullah, yakni mengenai radhiyallahu an, mengenai tanzih. Jalla Rabbuna, maha agung, maha tinggi, maha luhur Allah ya Tuhan kita. Ayyu'amilahul abdu, manakala seorang hamba ini bertransaksi, tadi sudah diartikan demikian, jual beli, berniaga, naqdan secara tunai, ay halan bi anwa'i ta'ati, halan seketika menunaikan berbagai macam ketaatan, tetapi faijazi nasi'atan, rasa-rasanya yang demikian itu tidak mungkin, maka nanti ada laisa sya'nul karim, itu bukan style, bukan gayanya Allah dalam membalas kebaikan-kebaikan. Faijazi nasi'atan bi alla yu'tiyahu, dengan cara tidak menganugerahkan atau memberi. Ini atau ini sedikit ya, pemberian yang sedikit, pemberian untuk dimiliki ya, syai'an, pada sebentuk balasan, min jaza'i amalihi, dari balasan-balasan amalnya abdun, fil hali, seketika atau saat ini. Fa inna dzalika laisa sya'nul karim, yang demikian ini kata Imam Asy-Syarqawi adalah bukan style, bukan gayanya Allah yang maha pemurah, yang min mahallin ila mahallin tadi ya, yang ia tidak terpatri atau terpatok pada satu tempat ke tempat lain, atau bahkan dari dunia menuju daril akhirah ya. Al-Qadir, yang maha berkuasa. Oleh karena itu fajazaul amali la yahtassu atau la yuhtassu bidaril akhirah, tidak terspesifikasi semata-mata di akhirat saja, akan tetapi rubbama azhara, ada kalanya Allah menampakkan ya, azharallahu ta'ala minhu, Allah menampakkan balasan itu pada sebahagian, li ba'di auliyai, pada sebagian kekasihnya, syai'an berupa balasan fid dunya, di dunia, yang dengan itu yahmiluhum, akan menjadi bahan bakar alal ijtihadi, untuk terus melaju, untuk terus bersungguh-sungguh fil a'mali, menunaikan amal-amal di satu sisi, wa yatahaqqaquna, dan pada saat yang sama di sisi lain yatahaqqaquna. Ini seperti dua sayap ya, sayap satunya ijtihad, kemudian sayap satunya adalah tahakkuk ya, merealisasikan, mewujud nyatakan, atau class action ya, mengclass actionkan bihi dengan abdun itu, bihi dengan jaza itu, qabulaha, sebagai bentuk diterimanya amal itu. Kita bisa menarasikan dengan ada yang ayat di Quran itu nanti Allah akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur itu. Kalau tidak salah ini sehubungan ayat isu wafatnya Nabi di perang Uhud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammadinillah Rasul wa khalat min qablihi rusul afa in mata. Ini ayat ini sehubungan dengan perang Uhud ya. Afa in mata au qutila in qalabtum au qutila qalabtum ala aqabikum. Wa yang qalib ala aqibai. Bagaimana kemudian Allah akan membalas yajzillahu syakirin. Kalau salah ada ayat begitu. Atau diperiksa lagi itu ayat itu. Allah akan membalas lul yajzillahu syakirin wa ma Muhammadun. Coba ada syakirinnya enggak belakangnya itu. Salah satu asma Nabi adalah beliau imamus syakirin, pemimpin orang-orang yang bersyukur ya.
wa Muhammadun illa rasul. Nanti ketika wafatnya Nabi, ayat inilah yang dibacakan Sayyidina Abu Bakar untuk menyadarkan Sayyidina Umar ya, yang kemana-mana menenteng atau menghunus pedang kepada siapapun yang menyatakan Nabi Muhammad meninggal, maka saat ini juga anaknya yatim, istrinya janda. Ada Lul? Ini kalau bukan dagangan memang lama. Fauzi? Ya, apa redaksinya? Yang kali lagi baik. Terus Allah tidak akan rugi dengan kembalinya mereka menjadi kufur terus. Nah itu dia, wa sayajzillahu syakirin, betul ya? Wa Muhammadun illa rasul. Kalau kita narasikan dengan itu di surat apa itu? Ali Imran ya? Iya, itu Ali Imran ya. Kalau kita narasikan dengan, cobalah kita ini Imam Al-Biqai itu ya, tanasub ya. Nabi Muhammad ini adalah Imam Syakirin. Pada saat yang sama beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka beliau pemimpin, penghulu orang-orang yang bersyukur atau ahli bersyukur. Salah satu nama Nabi yang dianggap paling banyak bersyukur dan amalnya istimewa oleh karena syukur itu adalah ya Syakirin namanya, alias Nabi Nuh ya. Karena banyak meratap. Ya Nuhu ala nafsihi, beliau meratapi dirinya sendiri. Kasusnya sederhana, beliau enggan berdekatan dengan seekor anjing ya. Dalam satu riwayat, berdekatan dengan seekor anjing, kemudian Allah menegurnya, apa engkau merasa lebih suci dari anjing ini? Lalu beliau menangisi itu ya Nuhu ala nafsihi. Saya cari-cari ada di Basairu Dzawid Tamyiz itu. Tasrifnya Nabi Nuh itu ya. Naha ya Nuhu nauhan wa niyahan wa niyahatan itu. Kalau di Amsilatut Tasrif yang diajarkan Ustadz Habib mungkin belum ada. Tapi di tasrif yang lain ada. Beliau ya Nuhu ala nafsihi. Senantiasa meratapi dirinya sendiri. Maka beliau adalah simbol Nabi yang paling banyak bersyukur ya. Kalau Nabi Adam kan simbolnya tobat. Dan itu kata Imam Al-Ghazali di sini, Muqarrabin itu dimulai tobat ya. Baik. Tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali Nabi Muhammad tak lain adalah seorang Rasul. Dalam hal ini pemimpin orang-orang atau para Nabi yang bersyukur atau paling banyak syukurnya itu. Qad khalat min qablihir rusul, sebagaimana para Rasul terdahulu yang juga senantiasa bersyukur ya. Kalau beliau wafat, au qutila atau terbunuh, inqalabtum, kalian akan kembali. Itu kan yang dimaksudkan kufur itu kan. Kembali menjadi kufur lagi. Ala aqabikum, kepada akibah-akibah kalian itu. Maka salah satu bentuk azab adalah kufur. Kan azab itu banyak modelnya adalah ya azab, iqab, akibah ya. Musibah ya, azab dan seterusnya. Iqab, akibah ya. Kalau memang ada orang yang qalib ala aqibai, kembali ke klan mereka atau menjadi kufur lagi, la yadurullah syai'a, Tuhan tidak akan rugi dengan sikap itu. Kelak akan wasajillahu syakirin, Allah akan membalas syukur-syukur itu. Baik. Kemudian stylenya Allah itu bagaimana? Allah membalas, tadi balasan ada 3, tapi juga bisa kita katakan 2. Balasan sebelum beramal, yakni kita punya bahan bakar untuk beramal berupa taufik tadi, atau ketika beramal berupa ketaatan itu. Ini sebenarnya saya coba sampaikan yang belum disampaikan ya, atau belum direportase oleh teman-teman. Sejak mula hikam ini mendekonstruksi cara beribadah kita yang cenderung transaksional. Itu catatan pertama. Mendekonstruksi, menjungkir balikkan cara beramal kita yang transaksional. Kalau saya beramal sekian dapat apa, kalau saya beramal ini dapat ini. Nah, itu dapat apa, itu kan amalnya para, sorry Habib ya, para politisi, transaksional. Dengan makelar-makelar, jurkam-jurkam atau apa dan seterusnya. Baik. Sudah katakanlah amal hebat, sudah. Ya sudahlah hebat, katakanlah hebat itu. Manusia ini teramat kecil. Kok manusia ya? Bumi ini kecil, dunia alam raya ini kecil. Luasnya galaksi Bima Sakti ini perjalanan 11.000 tahun cahaya.
Kalau luasnya alam raya ini, sementara perkiraan para ahli adalah 22 miliar tahun cahaya. Itu perjalanan yang nggak tahu kapan nyampainya itu ya. Alam raya yang besar ini kecil jika dibandingkan kursi, jika dibandingkan arasnya Allah hanya sebutir debu saja. Bayangkan alam yang besar ini ya, yang membuat takjub para ilmuwan, para akademisi ya, para astronom. Apalagi amal kita, lalu mana yang bisa dibanggakan? Nah itu dia. Maka dijungkir balikkanlah sedemikian rupa cara beramal kita yang sangat transaksional itu. Bukankah adanya kita, kalau saya menikmat, yang sangat nikmat itu, kalau ibadah tidak terlalu nikmat ya, di sholat, puasa itu capek sekali itu, dan lapar dan haus ya. Oh ya, untuk Ustaz Yani, salah satu makna syukur itu shin, kaf, ro, itu salah satu maknanya adalah nikah. Coba saja buka kamus itu. Salah satu maknanya nikah itu. Apa di Mufradat Al-Fadhil Quran atau di Maqayisul Lughah, itu salah satu maknanya nikah ya, Bang. Shin, kaf, ro itu salah satu maknanya nikah. Nanti dicari saja itu ya. Seandainya tidak ada juga nggak apa-apa. Oh iya. Ada dulu ya. Di Mufradat atau di Maqayis itu ada itu. Mungkin ya. Oh ya, lama kalau begitu. Sebelum ke kafah, satu lagi ya. Kalau memang amal kita ini kecil, dunia alam raya, maka agak aneh ya orang memperebutkan pilpres, pilkades atau pilgub atau pilbub, itu agak aneh ya. Karena kecil sekali, remeh sekali. Kenapa diperebutkan sampai sedemikian rupa? Itu kita harus berterima kasih ya Indonesia ini kepada almarhum Gus Dur yang menganggap jabatan itu sebagai sesuatu yang sepele banget, jabatan itu. Dan itu Gus Dur salah satunya itu yang hebat sekali. Jabatan apa? Kan remeh sekali itu. Yang sementara orang memperebutkannya. Nah, kepada ada juga, ya betul ya. Oh ya sudah. Di mana? Di Mufradat itu ya. Oh di Maqayisul Lughah itu ya. Salah satu makna syukur itu adalah pernikahan. Maknanya nikah. Baik. Katakanlah transaksi amal kita ini nikmat, anugerah Tuhan. Nikmat itu kan salah satu maknanya adalah tibul ais atau hidup yang berkualitas, kualitas hidup. Selain sholah ya, selain kepantasan, salah satu makna ya anugerah Tuhan lah itu ya, nikmat itu. Kalau saya justru sangat nikmat belajar atau teman-teman membaca bareng lalu saya menyimak itu, tidak ada kenikmatan yang lebih hebat dari itu. Sementara lo ya menurut saya, selain nikmat belajar itu, nikmat bagaimanapun itu istimewa, dan itu adalah jannatul ma'arif di dunia itu. Di akhirat itu jannatuz zakharif, kelamin-kelamin saja yang sementara diharapkan oleh lubis ya. Jadi lubis itu membayangkan surga itu kelamin semua Pak, tembok-temboknya, bantal-bantalnya, loh ini bantal berlubang, semuanya berbentuk kelamin. Kalau sebagian tokoh kita dulu ya, sebut saja Ustadz Habib kan harapannya masuk surga kan kepingin bantal saja. Kue-kue bantal, susu bantal, semuanya itu gambar-gambar bantal itu. Orang yang sudah alim ya, mutabahir ya bibantalihi ya, dengan bantal-bantal itu, jangankan melihat fotonya bantal, membayangkan sosok bantal dia sudah ngantuk itu. Ayatnya mana? Wa namariqu masfufa, dan bantal-bantal yang tersusun rapi. Cuma ada dulu santri yang zaman dulu ya, saya tidak nyebut nafis lah, guling itu panjang lalu jadi pendek. Itu patut diketahui, ditelusuri bagaimana memendekkan guling itu ya. Apa dianiaya terus lalu jadi pendek gitu ya. Jadi tipis itu mungkin, tapi jadi pendek itu belum ada, belum, seharusnya diteliti ya. Oh, jadi tipis ya, jadi tepos itu yang lebih mubalaghah, sihot mubalaghahnya itu berarti tepos itu mungkin, tapi pendek ini bagaimana caranya ya? Kalau di kamar sana kan falah ya, yang tembok saja berlubang gitu. Nah, gimana telur ya? Mari kita teruskan sedikit ini.
Jadi kalaupun hebat amal kita pasti karena menyebut Allah di sana atau menyebut nama nabinya, itu sudah pasti hebat itu. Tanpa itu, tanpa sholawat ya, di dalam sholat itu saya kira bukan sholat ya, karena tidak sah sholat itu tanpa sholawat itu. Jadi maha suci, maha agung Allah itu salah satu maknanya tadi mustahil ya, tanzih ya. Untuk bagaimana kalau kita beramal ini tunai kok dibalas kontan, kok dibalas dengan kredit ya. Tapi saya tidak mau pakai itu ya. Jadi beramal segera tapi balasan ditunda. Karena kalau kredit ini tetap membayar, Anda memilih memiliki nanti dengan membayar sekarang atau memiliki sekarang dengan membayar nanti. Tentu kalau kita kan maunya memiliki tanpa membayar ya kan. Itu merusak teori perdagangan yang sejauh ini dikembangkan Mu'id ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi. Kafa min jazai iyyaka 'ala ta'ati ar-radiyaka laha ahlan. Nanti akan kita korelasikan dengan nikmat tadi ya. Yang salah satu maknanya adalah kualitas hidup. Kafa min jazai, cukuplah menjazai, sebahagian dari balasan Allah adalah iyyaka kepadamu ala taati, untuk berbuat taat, ar-radiyaka yakni situasi atau keadaan di mana Allah meridhoimu untuk berbuat ketaatan itu dan engkau menjadi layak atau menjadi ahli. Ai mujazatuhu iyyaka, balasan Allah iyyaka kepadamu ala taati terhadap ketaatan, ar-radiyaka Allah yakni Allah meridhoimu laha kepada taat itu ahlan sebagai. Ai taufiquka, Allah memberikan bimbingan, petunjuk, arahan. Jadi Allah menyutradarai. Director itu kan sutradara. Jadi Allah memberikan direction, arahan-arahan, menyutradarai laha kepada ketaatan itu. Walhasil ketaatan pun sebenarnya bukan upaya kita. Ya sudah upaya kita lah. Tapi itu arahan. Wa iqdaruka, dan Allah memberikan kemampuan kepadamu ya alaiha untuk berbuat taat. Kalau tidak, tanpa taufik, tanpa arahan bimbingan dari Allah itu untuk berbuat taat itu, maka fasifatuka dzatiyah, sifat asasimu, sifat manusiawimu adalah bermalas-malasan, takasul ya. Tadi sudah disinggung maknanya, bedanya kasal dengan takasul. Ala taati, untuk berbuat taat, meskipun sempat, luang, senggang, tapi enggan, itu takasul itu. Serta tidak ada atensi, ada muliatina, tidak ada apresiasi, tidak ada impresi, tidak ada atensi, perhatian, tidak ada minat untuk taat itu. Fa idza wafaqaka maulaka lil qiyam biha kana zalika jazaan muajjalan. Ini dia. Manakala Allah telah membimbingmu untuk qiyam, menunaikan ketaatan itu, kewajiban, kana zalika jazaan muajjalan. Itu balasan Allah sekarang di dunia, yang disegerakan di dunia. Lima yatarattabu alaihi min mazidi zulfa, yang mana dengan hal itu tercapailah kedekatan atau membuat kita one step closer, selangkah lebih dekat kepada Allah ya. Fakta yang lain di sisi lain adalah wa'idun fantamdun hakir, sementara kita adalah hamba yang hina dina, tak berdaya, yang mana la tastahiqu khidmata malikil mulk. Kita ini tidak pantas sama sekali, tidak punya hak sama sekali untuk melayani Allah yang Maharaja di raja. Kita ini kecil kok, apalagi amal kita. Kalau bukan karena nur nabinya, ya nurnya Allah ya kepada Kanjeng Nabi, untuk kita senantiasa belajar, berbuat taat ya, sholat, dalam hal ini sholat misalnya, maka siapalah kita ya. Fakaunuhu qarrabaka li khidmatihi, maka Allah ini mendekatkanmu, membuatmu lebih dekat untuk khidmah kepadanya di satu sisi, dan meridhoimu amal-amal kita itu ya, untuk kita menjadi ahlan, untuk menjadi pribadi yang pantas. Makanya kita ini memuji Allah saja salah-salah. Dimulai dengan subhanallah itu, supaya tidak salah-salah memuji Allah ya. Ya, pujian kita ini tidak pantas. Saya mengapresiasi satu buku, tentu saja karena saya penulis ya. Tapi makhluk mengapresiasi Tuhan sudah pasti salah, itu tidak bisa itu.
kecuali sebagaimana yang Allah arahkan dia yang sutradara tadi itu, supaya sanjungan pujian kita tidak keliru ya. Dan laha pada ketaatan itu merupakan ni'matan azimatan. Fakaunuhu ya. Itu merupakan nikmat yang agung. Itu termasuk a'zamun ni'am tadi itu ya. Adalah kita dipilih, diperkenankan oleh Allah untuk taat kepadanya. Jadi nikmat sholat ini nikmat luar biasa. Nikmat belajar ya. Semoga jazaa'un akhir majalan biwali. Baik. Mari kita ilustrasikan begini. Kehidupan ini sejak kapan mengenal luka? Nah, karena ada Ustadz Yani. Pada usia atau sejak kapankah? Pada usia berapakah? Luka ini memperkenalkan diri, menampakkan diri kepada kita. Nah, itu dia. Misalnya harapan-harapan, kekecewaan berangkat dari harapan-harapan yang terlalu muluk-muluk, yang terlalu melambung ya. Saya ingat masa kecil dulu ada sunatan juga, tapi bukan apa sunatan massal atau tidak ya. Jadi teman saya SD itu misuh-misuh ya, di masa kecil saya, tidak tanggung-tanggung yang dicaci maki adalah Tuhan. Nah, kalau kita melihatnya bukan dengan perangkat kebudayaan, sudah pasti anak itu kita kafir syirikan itu. Jadi anak yang disunat itu kata orang tuanya kan tidak sakit, ternyata sakit seperti kejadian kemarin. Saya lupa teman kecil saya apa Darmaji apa Darmuji itu ya. Tapi saya masih ingat dia mengumpat itu, kita semua mendengar dari luar ruangan sunat itu dia mengatakan begini, Gusti Allah matane katanya dia. Jadi Allah itu di mata-mata oleh dia. Ayo kamu sunat supaya disayang oleh Allah. Itu salah orang tuanya ya. Jadi kesalahan orang tua. Yo polur telur ya. Lalu Allah di mata-mata itu oleh dia. Ya, dicaci maki lah oleh si anak tadi itu. Jadi sunat ini perintah Tuhan, kalau kamu mau disunat, Tuhan nanti senang. Lalu Allah dicaci maki oleh anak tadi itu. Karena mungkin mencaci maki bapaknya tidak berani ya. Jadi dicaci makilah Tuhan itu. Baik, kita melompat sedikit. Salah satu pendekatan dalam filsafat itu untuk mengenal peristiwa-peristiwa, alasan aliran salah satu mazhab dalam filsafat adalah eksistensialisme. Eksistensialisme ini kan dipengaruhi oleh dua hal sekurang-kurangnya. Prinsip pandangan bahwa manusia ini ada, eksis, dan kalau Sartre itu lebih galak lagi mengatakan manusia itu human condemned to be free, condemet ya, manusia dikutuk untuk menjadi bebas, human to be free. Kalau ada juga mesum katanya, kalau mesumet dimesumi kata Pak Tamim itu. Nanti tanyakan saja kepada beliau. Manusia dikutuk untuk menjadi bebas. Dorongan terbesar manusia adalah dorongan untuk bebas. Katanya agama ini justru tidak membebaskan dia, tidak membuat dia bebas. Satu, aturan, norma-norma juga membuat manusia tidak bebas. Baik, katakanlah, oke, kita iakan sementara. Sebelumnya, corak filsafat modern ini kan humanistik. Ingin manusia merdeka, menjadi manusia ini tampil sedemikian rupa ya, yang pada masa Yunani kuno, Yunani lama ya, kata sebagian teman Spanyol lama, yang pada masa Yunani kuno itu alam, pencarian asas-asas masal-masal alam, kosmosentrisme, berpusat pada alam. Ilmu itu loh pusatnya alam, ilmu kebenaran, pencapaian prestasi itu alam. Yang kedua teosentrisme pada abad pertengahan Tuhan. Kemudian pada abad modern adalah manusia atau antroposentrisme. Nanti dirombak lagi ya, karena manusia punya logos masing-masing,
merayakan kemerdekaan berpendapat atau logosnya masing-masing, logosentrisme. Manusia punya pandangan jagatnya sendiri-sendiri. Baik. Eksistensialisme ini berangkat dari ketidakpuasan manusia akan pertanyaan-pertanyaan mengenai dirinya sendiri. Di satu sisi, dan ketidakpuasan manusia akan cara-cara atau gaya-gaya kemewahan-kemewahan, pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi yang sudah diberikan oleh modernisme. Coba saja Anda enak-enak terus ya, happy-happy terus, nanti tidak puas. Akan cari lagi itu ya. Dikepung oleh wanita terus seperti Ustadz Yani, sakit. Kemudian itu kan baru dikepung kok Yani ya, Hasani itu loh. Baru dikejar-kejar bukan wanita, adiknya, satu orang. Dia sudah gelisah itu, betul Beb ya? Dia sudah mau melarikan diri kemana, ke Jogja katanya itu. Dan seandainya tawaran itu datang ke Heri, ya nikahi saja kan selesai. Nanti. Kalau ada persoalan ya cerai kan. Oh enggak cocok ya, belum dicoba kok enggak cocok ya. Nah, siapa tahu nanti kan. Baik. Ini dia, mari kita melihat ini secara eksistensial ya. Kita lihat ini. Kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati ar-radiyaka laha ahlan. Taat ini ranah agama. Seolah-olah ya. Seolah-olah kan agama-agama itu dal ya nun maknanya relasi yang superior dengan yang inferior. Baik bermakna pembalasan, din itu juga balasan dari Allah yang superior kepada makhluk atau para begundal yang inferior. Kemudian atau dain, utang. Wah, kita kan pernah banyak utang juga kan. Itu superior yang ngutangin, tapi tidak. Di sini yang ngutangin itu inferior ya. Ditindas itu malah yang ngutangin itu. Sudah, katakanlah demikian. Kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati ar-radiyaka laha ahlan. Ini mungkin pernah saya sampaikan, mungkin juga belum. Kalau belum ya kita sampaikan sekarang. Cukuplah balasan dari Allah kepadamu terhadap ketaatanmu itu, balasan ketaatanmu adalah Allah meridhoimu sebagai pribadi yang layak untuk berbuat taat kepadanya atau menghamba kepadanya. Eksistensialisme ini tidak punya penghambaan apapun kecuali kepada eksis itu sendiri. Seandainya, nih berandai-andai, tidak berhenti pada eksistensi manusia, seandainya jauh lagi ke dalam ya, dari yang terbatas ke yang tak terbatas, selesai persoalan itu. Dari yang finite ke infinite. Seandainya ya. Seandainya kita berandai-andai lagi itu ya. Balasan ketaatan, kita taat saja. Tubuh ini memerintahkan apa kalau sakit? Istirahat. Hormon yang ada pada telur ya, Din. Itu kan namanya hormon testosteron. Yang bentuknya sangat mengerikan di ruang praktek sebelah sana itu. Jadi kemarin dokter yang asli melihat saja itu, dokter Divan ya. Ini telur-telur diapain ini ya? Nah mungkin untuk Dayat dan Bahri, kulit-kulit hasil sunat itu dikumpulkan saja. Seharusnya kan dibuat dompet, disamak lalu jadikan dompet. Kalau sewaktu-waktu butuh apa-apa, digosok saja nanti jadi tas, betul kan? Karena watak dasarnya memuai, betul nggak itu, Nur? Kulit kelamin itu. Siapa tahu dari tas kecil lalu dari dompet kecil menjadi tas. Kalau digosok melebar enggak punya namanya itu? Melebar begini ya. Tidak memanjang berarti itu. Bahkan tanpa digosok pun ya, imajinasinya digosok. Sudah. Kalau hormon testosteron ini mengalami peningkatan, ia memerintahkan untuk melampiaskan syahwat atau libido itu, ya kan? Nanti agama solusinya itulah, solusinya menikah itu. Bayangkan. Ini kata Sartre ini. Seandainya tidak ada kutukan kepada manusia untuk menjadi, manusia ini sudah terkutuk menjadi bebas. Terkutuklah engkau, bagaimana itu kepada setan dulu ya. Kutukan manusia untuk menjadi bebas ini karena bertabrakan dengan agama, dengan norma, dengan nilai-nilai itu. Sudah taruhlah manusia sendirian, tidak ada agama, tidak ada norma, tidak ada nilai-nilai. Sudah pokoknya nggak ada itu semua. Apakah
kalau dahulu ada ya raja, siapa itu yang di masa Nabi Zakaria itu juga ya, yang menikahi anaknya sendiri, raja apa yang kemarin sudah kita ulas sudah. Saya lupa pokoknya yang nikah itu sudah lupa karena sudah lama tidak nikah itu. Baik, lama tidak bersyukur ya. Lalu saya terlupa sedikit, saya teruskan sedikit. Ketidakpuasan manusia kepada modernisme. Modernitas kan ditandai dengan mesin-mesin. Maka dibikinlah obat kuat yang menggantikan fungsi manusia sebagai mesin. Coba Anda nonton film-filmnya Kakek Sugiono atau film Unyil lah itu ya. Dayat itu serius itu. Bahkan ekspresi libido yang paling rendah sekalipun, ekspresi kebudayaan lah ya, nikah itu kan produk budaya kata sebagian eksistensialis itu produk budaya saja itu, kalau mau ya nikah itu, lalu disetujui ya kan, disetujui nikah sesama jenis, ada yang menyukai lubang kentut atau apa dan seterusnya, padahal tujuan dalam Islam kan punya keturunan dengan yang cara-cara yang terhormat lah itu. Sedikit lagi ini, seandainya katakanlah agama, negara, norma-norma tidak ada, seandainya tidak ada. Padahal manusia ini makhluk yang sangat ekspresif, dinamis ya. Manusia makhluk sangat ekspresif. Tidak ada agama, tidak ada negara, tidak ada ilmu-ilmu, tidak ada peradaban, tidak ada aturan sama sekali. Dia sendirian itu. Dia ketemu dengan sesama manusia lah, pokoknya sedemikian rupa, sedemikian bebas, seperti binatang. Menurut Anda, kucing kawin dengan ayam mungkin enggak itu? Dayat itu. Mungkin ya jadi Doraemon itu ya. Mungkin ya. Tidak mungkin itu, tidak mungkin itu. Karena itu jauh sama sekali ya. Tapi manusia kawin dengan kambing mungkin enggak itu? Mungkin ya, ya sudah. Kita teruskan itu. Cacing kawin dengan serigala mungkin enggak itu? Bayangkan sebenarnya kita ini sudah dikonstruk oleh aturan-aturan. Tubuh ini punya aturan mainnya sendiri. Jadi hormon-hormon kan, nikah itu kan sebagian katanya imajinasi hormonal kan, karena ingin kawin itu karena faktor hormon. Yang dicari pembenarannya pada agama. Bagi sebagian pelaku poligami atau poliandri atau poli apalah, polimata, di rumah sakit ada polimata juga. Seandainya satu lagi, itu semua sudah tidak ada ya, sudah tidak ada aturan, manusia sendirian. Bagaimana manusia melakukan ekspresi itu? Udah nyolong bebas, semuanya bebas, berzina bebas itu ya. Seandainya ya, ini katakanlah moral sudah tidak ada itu. Tapi perasaan kita saja. Bagaimana menggauli ibunya sendiri. Nekat, nenek-nenek disikat ya. Neneknya sendiri. Saudara perempuannya sendiri. Anak perempuannya sendiri. Seandainya loh ya, seandainya tidak ada itu semua. Ada jawaban ya, ada jawaban bahwa boleh saja itu. Bisa jadi seperti binatang-binatang itu ya. Seperti binatang-binatang tadi itu. Tetapi tidak usah moral, akal kita saja sudah menolak itu. Akal kita itu loh nolak itu. Ya sama seperti kita kepada anak kecil itu kan tidak ada libido syahwat itu. Kalau Dayat ada itu, kan kelainan itu. Anak kecil itu ya. Jadi, saya nggak tahu apa kadal-kadal yang buntung itu dibuntungi oleh Dayat, saya tidak tahu. Karena ada pemeriksaan telur secara rutin ya. Nah itu dia. Modernisme ini melahirkan negara dan institusi bernama lembaga-lembaga pengetahuan, sekolah-sekolah yang maju dan seterusnya ya, gedung-gedung itu. Jadi gampangnya begini, yang nanti dibongkar oleh Posmo dia. Sekolah tujuannya bekerja membangun ekonomi, kemudian membuat kebudayaan, terus begitu ada lingkaran-lingkaran seperti itu. Yang tetapi ujungnya membuat manusia tidak puas juga. Nah itu dia. Maka kalau
kalau tidak dibatasi dengan siapa yang paling ateis di dunia, pasti dia pribadi yang taat itu. Entah taat pada sains, entah taat pada rambu-rambu lalu lintas, pokoknya dia taat itu. Kalau celana ya dipasang di kaki bukan di kepala misalnya, pasti dia punya prinsip-prinsip ketaatan. Jadi naluri kita sebenarnya itu naluri untuk taat. Kalau mau lebih jauh, naluri untuk beragama itu ada dalam diri kita itu. Dorongan untuk beragama itu loh. Oleh karena itu cukuplah berupa, itu sebenarnya pertanyaan itu akan terus melebar ya. Manusia ini tidak pernah ketemu jawaban apa hidup itu, tidak pernah tahu itu. Kecuali sedikit saja. Hidup ini apa? Hidup ini untuk apa? Seandainya tidak ada, kalau cerita Hai bin Yaqzan ya sudah kita singgung kan ya. Itu kan. Dan dia pakai akal saja, dia tahu nanti itu. Kan diasuh oleh mama apa waktu itu? Mama Kijang ya. Jadi ada anak kecil Hai disusui mama Kijang. Itu kan kisah percintaan seperti Ustadz Yani kan. Jadi ada rakyat biasa cinta seorang putri di sinetron itu tidak disetujui. Ya Tarsan lah, Tarsan tapi filosofis, Tarsan Islami katanya itu. Kemudian nanti di kampung sana yang penuh peradaban ternyata banyak pembunuhan dan sebagainya. Lalu dia kembali ke kampung halamannya. Jadi dengan akal saja manusia sudah terbimbing untuk sampai pada kebenaran. Juga terutama tujuannya adalah kebenaran hakiki, yakni Tuhan itu sendiri. Baik. Akhirnya hidup ini berusaha dijawab dengan pendekatan moral. Yang menolak agama biasanya dengan melakukan pendekatan moral. Ini moral mengatakan saya tidak pantas. Kalau ada kambing tergeletak, tidak mungkin dicabuli ya, kecuali oleh dayat itu. Tidak mungkin itu. Ini ada benda-benda kemudian saya curi, itu tidak mungkin itu. Karena merendahkan harkat martabat saya sebagai manusia. Sudah itu pertanyaan eksistensial di situ dengan pendekatan moral seperti dikemukakan oleh Immanuel Kant itu. Baik. Kemudian katakanlah tidak ada yang mengawasi kita. Tetapi moral lagi-lagi memberi bimbingan dan pengawasan kepada kita. Di agama namanya muraqabah ya. Senantiasa diawasi itu. Seandainya berandai-andai lagi sekarang kalau moral tidak ada. Kalau moral tidak ada, itu sudah tidak ada lagi kehidupan itu. Tidak ada lagi manusia, sudah hancur semua itu. Sodorkanlah yang paling jahat sekalipun lah ya. Siapa orang paling bengis, paling jahat, diktator itu. Tetap dia mengakui prinsip-prinsip moral sebenarnya. Nah, oleh karena itu, kafa min jazaiyaka ala ta'ati ar-radiyaka laha ahlan. Jadi kita ini yang ateis, yang agnostik, dia ahli taat semua. Hanya mungkin terbatas pada sains ya. Orang tidak percaya agama, lalu percaya pada protokol kesehatan itu. Percaya pada sains ya. Padahal sains ini bikinan manusia sendiri. Tentu saja dianugerahkan oleh Tuhan lah ya. Itu bikinan manusia sendiri. Loh, kepada aturan-aturan main yang dibikin sendiri loh manusia itu sepakat. Apalagi alam yang di luar jangkauannya yang bukan ciptaannya. Nah itu dia. Nah, kawan-kawan saya entah pertemuan yang akan datang saya akan kemukakan teori penciptaan semesta dengan sholat ya. Tapi saya singgung sedikit nggak apa-apa, mumpung masih ingat ya. Alat ta'ati, katakanlah sholat sebagai simbol yang di situ ada syahadat, zakat, puasa, haji. Sekurang-kurangnya silah lah ya, ada relasi komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Di luar angkasa kebutuhan kita kan oksigen. Di luar angkasa tidak ada oksigen. Kita akan taat pada aturan bahwa paru-paru kita butuh oksigen. Kalau ndul butuh asap itu. Paru-parunya loh ya, selain oksigen itu butuh asapnya apa? SBR ya. Ah, butuh asap SBR juga itu. Kalau Falah dalam hidup tidak butuh apapun kecuali kasih sayang itu katanya. Dan kerinduan ya. Walhasil sebenarnya taat itu mudah kalau kita sadar akan diri kita sendiri. Loh, taat ke makhluk loh gampang. Taat ke tubuh kita loh kita mau itu. Kenapa taat ke Tuhan itu sulit? Ya kan? Seandainya pencarian kita tidak berhenti kepada semesta, wa fi anfusikum juga kepada tubuh,
korpus realitas fisik bernama tubuh ini tidak berhenti di situ, tapi terus kepada Dia yang menciptakan, yang memberi nikmat dan seterusnya tadi itu, maka sudah selesai sebenarnya. Maka dalam hal ini butuh role model. Ini filsafat ya, nyari lama sekali itu. Seandainya lagi ini yang terakhir ini ya, tidak berhenti di sana, ya akan ketemu Tuhan itu, kebenaran. Tapi karena manusia berhenti dan sulit, tidak semua orang sampai kepada cara berpikir yang demikian, cukup tahan banting untuk terus bertanya, hidup ini apa dan bagaimana. Kalau ditanya kelamin itu apa kita nggak bisa jawab itu. Apa Nur itu? Pasti jawaban kita nggak pas. Kelamin Pak, alat untuk nusuk-nusuk misalnya. Ya misalnya ya. Tapi kalau Anda ditusuk juga oleh sebagian. Dia menusuk dirinya sendiri. Hermafrodit ya, berkelamin ganda itu. Ada kelamin buatan satu. Tetap tidak puas itu. Ada definisi yang kurang. Manusia, binatang yang berpikir, yang rasional, tetap kurang jawaban itu. Tapi itu dianggap mewakili. Sudah dianggap mewakili lah kan. Kemudian motor adalah kendaraan, ya tetap kurang itu. Beroda dua, banyak yang roda dua. Walhasil tidak ada definisi yang peradaban kita ini, tidak yang kita anggap konstelasi budaya, sains, tidak ada yang sungguh-sungguh pas, karena pada setiap kenyataan itu ada anomali-anomali. Nah, yang tidak sampai ke sana, kadang ada proses pemampatan itu kepada benda-benda, kepada keris, kepada jimat-jimat, kepada cincin, kepada apapun saja ya, yang seterusnya dan sebagainya itu. Walhasil sebenarnya kita ini taat. Dan betapa beruntungnya ketika Allah meridhoi kita sebagai orang yang ahli, yang layak untuk taat kepadanya. Kalau air supaya tidak tumpah, kita harus taat pada hukum air. Apa itu? Ya dikasih bungkus, kasih gelas itu. Dan seterusnya lah, banyak sekali aturan-aturan itu. Jadi katanya Sartre, Jean-Paul Sartre ini, manusia itu terkutuk untuk menjadi bebas. Jadi kebebasan apa yang kita cari sebenarnya? Bagi saya bebas itu sekurang-kurangnya dua. Satu, kita merayakan keterbatasan kita, ketidakbebasan kita, mensyukuri itu sudah bebas itu. Bayangkan sebenarnya jangkauan telinga Anda 20 kilo misalnya, mampu mendengar suara hatinya Ustadz Yani. Wah, apa nggak tergeletak semua wanita itu? Atau pikiran Dayat bisa dibaca misalnya. Memang sudah bisa sih, cabul tok kan isinya itu. Ini setiap hari kita bisa tukaran loh, berantem ya. Ada orang membicarakan kita mendengar itu ya. Walhasil betapa beruntungnya pandangan, pendengaran semuanya dibatasi oleh Tuhan itu. Nah, kita merayakan itu sekurang-kurangnya. Baik, jadi Jalla Rabbuna ayyu'amilahul abdu naqdan fayajazina si'atan. Allah membalas amal kita ini tidak hanya di dunia, tidak hanya di akhirat tapi di dunia, berupa rasa syukur kita untuk taat kepadanya, sekurang-kurangnya sholat sajalah ya, mensyukuri itu, yang meskipun ya tidak khusyuk, salah-salah, kemudian banyak yang aneh-aneh yang kita mau dan seterusnya. Dan Allah rela kepada kita untuk menjadi pelaku sholat itu, sebagaimana dicontohkan Nabi itu, sebagaimana diteladankan Nabi itu. Tapi fase-fase pencarian manusia tadi memang tidak akan pernah selesai. Hatta ya'tiyakal yaqin ya. Di tasawuf selesai, di tarekat itu selesai itu. Di agama selesai kalau mau, tapi agama bukan versi Wahabi, agama versi Ahlussunnah selesai itu. Sudah mengenal Allah selesai itu, sudah hidup itu. Sudah, oleh karena itu patutlah kiranya, ini rekomendasi, sekarang rekomendasi ya. Rekomendasinya bagaimana? Balasan Allah di dunia berupa ketaatan kita kepadanya atas amal itu ya sudah kita taat itu sudah balasan itu. Apalagi? Kemudian Allah ridho kita menjadi ahli atau orang yang layak untuk mengabdi kepadanya, yang padahal ia tidak butuh apa-apa dari kita,
itu sudah sebentuk intimitas, kemesraan, kedekatan yang luar biasa. Itu nikmatun azimah. Nah, adakah nikmat yang lebih hebat dari nikmat iman itu ya? Nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad itu tidak ada lagi itu selain nikmat yang hebat itu. Nikmat berupa bersyahadat ya, bermusyahadah itu. Oleh karena itu sekurang-kurangnya kita berhenti di sana, mengetuk pintunya di hadapan Tuhan tadi itu. Kita berdiri di hamparan cinta kasihnya yang tak terperi, datang menghadap kepadanya sebagai pendosa, memohon ampunan kepadanya ya, meminta dikasihani, memohon belas kasihannya itu. Caranya menurut saya tidak ada lagi selain mengaji itu, karena kesadaran itu datang dengan dalam keadaan kesadaran itu datang karena kita belajar. Belajar ini maknanya membuka diri pada kebenaran, membuka diri pada pengetahuan ya, tidak menutup diri. Itu contoh yang baik ya. Contoh yang tidak baik untuk belajar, untuk tidak belajar ya Wahabi itu nggak mau belajar itu. Pokoknya kebenaran ini bagi kita tidak. Nabi Yusuf saja diperintahkan masuklah dari banyak pintu kan di surat Yusuf itu ya. Jangan dari satu pintu saja. Banyak pintu itu, banyak mazhab untuk sampai pada hal itu. Oleh karena itu Allah sudah meridhoi kita untuk sholat, meridhoi kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad itu. Apalagi yang kurang? Itu saja kita syukuri itu. Kalau itu bisa sudah selesai persoalan itu. Karena watak asasi kita bermalas-malasan tadi. Mana tadi? Takasul ani ta'ah ya. Sengaja bermalas-malasan menunda watak kita itu. Namun demikian karena ada kebiasaan, karena ada aturan-aturan ya, diingatkan oleh adzan dan seterusnya. Sekarang yogi sudah tidak ada ya. Dulu falah lalu gantinya yogi, sekarang cepat harus ada ganti lagi yang adzan sejenis itu. Maka selesai. Anda tahu kenapa ada hermeneutik dalam Injil ya, dalam Alkitab. Mereka masih ragu, makanya ada hermeneutik itu. Loh, kita sudah tidak ragu dengan Quran, sudah baca saja, dijalani saja, ya kan? Kenapa ada hermeneutik pada Torah dan Mazmur, pada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Mereka ragu sebenarnya. Ini pendapat kita ya, bahwa pendapat saudara kita yang non-muslim itu beda ya, urusan mereka itu. Mereka masih ragu, kita sudah selesai, sudah iman itu. Bukan hanya pada Quran, pada kesempurnaan, pada kemukjizatan ya, pada kebenaran Nabi, sudah selesai iman kita itu. Tinggal dijalani saja, disyukuri saja itu. Dan banyak sekali, salah satunya dengan menikah ya Ustadz ya, itu bentuk bersyukur yang hebat tadi itu. Kalau menikah, kesolehan Anda berlanjut itu. Itu catat itu Bib, kesolehan Anda berlanjut. 1. Tuh siapa yang meneruskan sujud kita ini kalau bukan anak-anak kita, betul nggak Eri itu? Iya. Ya sudah, ini yang meneruskan sujud ya anak-anak kita nanti itu. Maka bagaimana? Lalu kesimpulannya apa Lul? Maka belajarlah dulu, segera belajar ya betul ya. Maka belajar dulu. Belajar ngaji dulu, kalau sudah tiba waktunya menikah itu. Minimal kalau Anda mati dalam perjalanan menuju menikah itu sudah mati syahid itu. Ini belum menikah Pak, ini sudah mati katanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan pinter sebenarnya itu. Karena orang paling pinter itu kan Islam, itu kata Sayyidina Abu Bakar itu. Akaisul kaisit tuqa, akaisul kaisil muslim ya. Orang paling cerdas itu yang Islam. Orang paling cerdas itu yang paling bertakwa. Itu orang yang paling cerdas itu. Jadi makna kalau versi Sayyidina Abu Bakar ya radhiyallahu an, janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan pinter itu. Tapi tujuan saya nikah untuk pinter Pak, itu alasan saja itu. Menikahlah nanti kalau sudah waktunya. Baik, saya kira demikian. Ini bukan kritik pada eksistensialisme, tidak ya. Tapi ini eksistensialisme jenis baru itu saja.
Yang filsafat versi itu ya nggak apa-apa. Ini eksistensialisme jenis baru bahwa jangan berhenti di situ, terus saja. Jangan berhenti di awang-awang, di ekstase berupa onani, ya Nur. Onani sendirian nggak biasanya? Rame-rame sama setan namanya itu, sendirian itu ya. Ya sama Bahri lah nggak apa-apa biasanya. Saling mengelus-elus ya. Dompet ya, nah, dengan dompet itu. Saya kira demikian, kalau ada pertanyaan kita persilahkan.